السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla atas segala limpahan karunia, atas segala limpahan rahmat, atas segala limpahan nikmat, hidayah, inayah, taufik, fadl yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada maghrib yang berbahagia ini Allah tabaraka wa ta'ala masih memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita, berbagai macam karunia-Nya kepada kita, berbagai macam yang namanya hidayahnya kepada kita. Yang mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita berbuah dengan iman dan amal saleh yang kita kembalikan kepada Allah azza wa jalla. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang menerangkan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ikhwan fiddin azakumullah, melanjutkan kajian kita tentang Kutub al-Usul al-Thalatha wa Adillatuha karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab at-Tamimi rahimahullah taala. Seperti biasa, sebelum kita mulai lanjutan, review sejenak yang kemarin telah kita bahas. Pertanyaan pertama. Kemarin di pasal yang pertama disebutkan bahwa al-ula, mana tadi itu? Anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsalna ilaina rasulan faman ata'ahu dakhala jannah wa man asahu dakhala an-nar. Sesungguhnya Allah azza wa jalla yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita dan tidak membiarkan kita begitu saja, tidak membiarkan kita sia-sia. Bahkan Allah azza wa jalla mengutus para rasulnya kepada kita. Barang siapa yang mentaati rasulnya, dia akan masuk ke dalam surga. Barang siapa yang durhaka kepadanya, maka dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Kemarin telah Anda bahas bahwa pasal yang pertama ini tentang masalah seseorang meyakini bahwa Allah azza wa jalla yang menciptakan kita, tentang Allah azza wa jalla yang memberikan rizki kepada kita, tentang Allah azza wa jalla yang mengatur alam semesta, tentang Allah azza wa jalla yang menguasai seluruh alam semesta ini. Apakah sudah menjadikan seorang tersebut menjadi seorang muslim dan muslimah? Pertanyaannya pertama ini, apakah telah menjadikan seorang tersebut menjadi seorang muslim dan muslimah atau belum? Iya, gampang kalau itu, masya Allah. Jangan nunjuk dulu, tenang. Pertanyaannya bukan itu. Apa dalilnya? Mad dalil. Apa dalilnya? Kalau seseorang telah meyakini Allah yang menciptakannya, Allah yang memberikan rezeki kepadanya, Allah yang menguasai alam semesta, Allah yang mengatur alam semesta ini, tapi pernyataan seperti itu di dalam hati seseorang atau keyakinan di dalam hati seseorang belum menjadikan dirinya masuk ke dalam Islam langsung. Apa dalilnya? Fadhal. Mumtaz. Surat Yunus ayat 10. Yang kedua. Mumtaz, ahsantum, masyaallah. Barakallahu fiik. Mana Mas? Fadhal. Fadhal. Pilih sendiri. Cuma ada dua. Oh iya.
belum menjadikan seseorang masuk ke dalam Islam, karena ternyata kafir Quraisy juga meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla yang menciptakan mereka, yang memberikan rezeki kepada mereka, yang menghidupkan orang yang mati dan orang yang hidup ke mati, orang yang mati ke hidup, dan lain sebagainya. Intinya adalah pengakuan seseorang tentang tauhid rububiyah, tentang yang namanya mengesahkan Allah dalam hal penciptaannya, dalam hal mengatur alam semesta, dalam hal yang namanya menguasai alam jagat raya ini, belum memasukkan otomatis seseorang masukkan ke dalam Islam. Karena butuh dengan yang namanya tauhid yang kedua, yaitu tauhid apa? Al-uluhiyah atau al-ubudiyah, mengesahkan Allah dalam hal beribadah kepadanya. Pertanyaan kedua. Dalil yang kedua mengatakan annallaha la yarda an yusyrika ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak ridha ketika seseorang mensyirikatkannya, ketika seseorang mensekutuinya dengan sesuatu apapun, dengan siapapun, fi ibadatihi, dalam ibadah kepadanya. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Tidak yang namanya malaikat yang didekatkan kepada Allah, malaikat yang dekat kepada Allah, ataupun nabi yang telah diutus. Dalilnya, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya yang namanya masjid itu adalah punya Allah, maka jangan berdoa kecuali kepada Allah. Kemarin saya katakan masajid di sini, wa annal masajid. Lihat ada kata-kata masajid ya. Masajid itu jamak dari masjid. Bentuk jamak dari masjid. Ada dua tafsiran di situ. Apa saja? Mumtaz, ahsan. Yang pertama makanus sujud, tempat sujud. Yang kedua adalah a'dha'u, yaitu a'dha'us sujud. Tempat sujud yang pertama, yang kedua adalah anggota tubuh yang dipakai untuk sujud. Jadi masjid di situ ada dua tafsiran kata para ulama. Yang pertama tempat sujud, tidak boleh seseorang yang namanya berbuat kemusyrikan di tempat sujudnya Allah, itu di masjidnya Allah. Yang kedua a'dha'us sujud, tidak boleh seseorang dengan anggota tubuhnya nih, anggota yang namanya yang dipakai untuk bersujud, tidak boleh yang namanya membuat memusyrikan Allah tabaraka wa taala. Fadhal. Barakallahu fiik. Udah dua aja, jangan banyak-banyak. Karena ini tinggal satu nih, satu lagi nanti. Mau yang mana, fadhal? Jazakallahu khair. Baik, ikhwani fiddin, azakumullah, kita teruskan kajian kita. Lihat di halaman ke-60. Halaman 60. Setelah kata-kata al-mujadilah ayat ke-22. Ada kata-kata di situ, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Dapat? I'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Dapat? Dapat enggak? Ada kata ya. Ketahuilah, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan hidayahnya, memberikan keistiqamahan kepada jalan kebenaran agar engkau mentaati Allah. Annal hanifiyyata millata Ibrahim. Sesungguhnya namanya Hanifiyah adalah millahnya Ibrahim, adalah agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. An ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud din. Apa itu millah Ibrahim? An ta'budallah, seseorang menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah wahdah, semata-mata. Seseorang menyembah kepada Allah saja, mukhlishan lahuddin, mengikhlaskan di dalam beragama kepada Allah. Wa bidzalika, dan dengan itu, amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada seluruh manusia, wa khalaqahum laha. Dan dengan itu maksudnya dengan beribadah kepada Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada seluruh makhluk, wa khalaqahum laha, dan menciptakan mereka laha, untuk yang namanya laha di situ kembali kepada dhamir ibadah, untuk yang namanya beribadah kepada Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat 56,
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Wa ma'na ya'buduni yuwahhiduni. Makna dari kata-kata ya'budun, makna dari kata-kata beribadah kepadaku, yuwahhiduni ay mentauhidkan aku, kata Allah. Liyuwahhidun ay liya'budun ay liyuwahhidun. Beribadah kepada aku yaitu mentauhidkan aku. Wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid. Dan perkara yang perintah terbesar yang Allah perintahkan kepada manusia adalah tauhid. Apa itu tauhid? Ifradullah ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah di dalam hal beribadah kepada Allah. Wa a'zamu ma naha anhu asyirk. Dan perkara terbesar yang Allah larang kepada setiap manusia adalah kesyirikan. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Dan yang namanya kesyirikan adalah seseorang beribadah, dakwah di sini bisa doa, bisa beribadah, ghairihi ma'ahu, beribadah kepada selainnya bersamanya. Maksudnya seseorang menyamakan Allah dengan apa? Dengan selain Allah. Kita akan jelaskan. Syekh memulai pasal yang terakhir ini dari muqaddimah sebelum masuk ke dalam yang namanya al-usul ats-tsalatsa. Syekh memulai kata-kata dengan i'lam arsyadakallahu li ta'ati. Sebagaimana yang telah Anda sampaikan kemarin, bagaimana yang namanya uslubul latifah, bagaimana cara metode syekh yang sangat lembut kepada yang namanya orang-orang yang ingin menyeru di jalan Allah, maka dia harus mempraktekkan metode ini, ikhwan. Syekh mendoakan para penuntut ilmu, mendoakan orang-orang yang membaca kutipnya, kitabnya, mendoakan orang-orang yang mendengar kitabnya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan keistiqamahan, ar-rusyd, al-istiqamah an tariqil haq, agar yang namanya istiqamah di jalan kebenaran, li ta'atihi, untuk beribadah kepadanya, untuk beribadah kepadanya. Doa seorang muallim, seorang guru kepada murid-muridnya, doa seorang dai kepada mad'unya, kepada yang diajak di dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Annal hanifiyata millata Ibrahim, sesungguhnya namanya hanifiyah adalah millahnya Ibrahim. Apa sih itu hanifiyah? Apa hanifiyah, ikhwan? Hanifiyah nisbah min al-hanif. Hanifiyah terambil dari kata-kata yang namanya hanif, yang artinya al-ma'il 'ani syirk wal mabniya ila tauhid, yang artinya sesuatu yang tidak mengarah kepada kesyirikan, sesuatu yang menjauh dari kesyirikan, kemudian condong kepada tauhid. Itu hanifiyah. Oleh karena itu Rasulullah SAW diperintahkan di dalam Al-Quran dari berbagai macam ayatnya, Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mengikuti namanya millah Ibrahim. Fattabi' millata Ibrahim hanifa. Ikutilah millahnya Ibrahim yang hanif, yang lurus, yang condong kepada tauhid, yang terjauh dari yang namanya kesyirikan. Karenanya Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal dengan namanya apa? Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat An-Nahl ayat ke-120. An-Nahl surat ke-16 ayat 120. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Sesungguhnya yang namanya Nabi Ibrahim, lihat ikhwani, Nabi Ibrahim dinamakan oleh Allah apa? Ummatan qanita. Suatu umat, padahal satu, ikhwan. Padahal cuma apa? Cuma satu yang namanya Nabi Ibrahim, nggak dua, tiga ataupun satu umat, tidak, tapi satu orang. Tapi Allah Azza wa Jalla menamakan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan apa? Umat. Bayangkan. Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam, kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah umat yang qanitan. Yang apa qanit itu? Yang berdiri, maksudnya yang lurus. Lillahi hanifa, kepada Allah Azza wa Jalla yang hanif. Oleh karena itu benar Abdullah bin Mas'ud mengatakan yang namanya jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Seseorang ataupun sesuatu ma wafaqal haq, yang namanya di atas kebenaran, baik itu satu orang ataupun banyak, wa in kunta wahdak, walaupun engkau sendirian, walaupun engkau
sendirian. Allah Azza wa Jalla menamakan Ibrahim alaihissalam Abul Anbiya dengan yang namanya umat, subhanallah. Karena memang ketika zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ada yang mentauhidkan Allah kecuali Ibrahim dan juga istrinya. Bahkan ayahnya sendiri Azar didakwahkan oleh Nabi Ibrahim agar mendapatkan apa? Mendapatkan hidayah tauhid ini. Tapi ternyata Allah Azza wa Jalla menghendaki yang lainnya. Ternyata yang namanya Azar, ayah dari Nabi Ibrahim itu sendiri adalah pentolannya atau dedengkotnya apa? Orang-orang musyrik, pembuat yang namanya patung sendiri, subhanallah. Tapi Ibrahim dengan yang namanya pelannya, dengan yang namanya santunnya selalu mendakwahkan ayahnya dan juga umatnya. Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini mengatakan Ibrahim alaihissalam adalah sebuah umat yang lurus, yang hanif. Karenanya Rasulullah SAW diperintahkan untuk yang namanya mengikuti millah Ibrahim, mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Dan zaman Quraisy, di zaman yang namanya kafir Quraisy telah mengetahui yang namanya millah Ibrahim ini, ikhwan. Karena itu mereka juga haji, mereka juga bertawaf di Baitullah, di Ka'bah. Walaupun haji dan tawaf mereka berbeda dengan kaum muslimin, ketika mereka bertawaf mereka apa? Telanjang, tidak memakai namanya baju sama sekali atau pakaian sama sekali. Tapi mereka mengenal inilah Ibrahim ini nih. Mereka mengenal agamanya Nabi Ibrahim yang hanif, yang lurus ini. Dan Syekh rahimahullah ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyamakan, melihat kondisi pada zaman ketika dirinya hidup, yaitu abad ke-12 Hijriah. Pada saat di Hijaz itu ternyata yang namanya kesyirikan telah merajalela di kotanya sendiri, subhanallah. Pada saat itu di Saudi Arabia telah yang namanya kesyirikan telah merajalela. Bagaimana yang namanya kuburan disembah, bagaimana yang namanya kuburan diagungkan, dipasang kelambu dan lain sebagainya. Maka Syekh menyamakan yang namanya zaman Nabi Ibrahim alaihissalam ketika yang namanya banyak kesyirikan di dalamnya. Begitu juga zaman Quraisy ketika yang namanya belumnya diutus Rasulullah SAW. Penyamakan ketika beliau di zaman yang namanya abad ke-12, pada saat itu kesyirikan telah merajalela sangat luar biasa. Maka Syekh menulis risalah ini yang namanya Millah Ibrahim, an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Ketika engkau menyembah Allah, ketika engkau beribadah kepada Allah semata saja. Ini tauhid, ikhwan. Ini tauhid. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah semata saja. Ini tauhid. Karenanya Syekh di lanjutan kutipnya mengatakan wa bidzalika amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha, dan dengan itu Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada seluruh makhluknya, kepada seluruh manusia, bahkan mereka diciptakan untuk ini nih. Untuk apa? Beribadah kepada Allah, dengan dalil wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi sayangnya banyak khatib, banyak para dai yang ketika menyampaikan ayat ini insyaallah ma'ruf di tengah-tengah kita. Tapi ketika yang namanya disampaikan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk beribadah kepadaku, jarang ketika yang namanya dai atau khatib tersebut menyampaikan maksud dari kata ya'budun di situ ayyuwahidun, yaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Karena tidak ada artinya ketika seseorang beribadah, salatkah iya, zakatkah iya, puasakah iya, atau ibadah-ibadah yang lain, tapi ternyata tauhidnya rusak. Tapi ternyata tauhidnya hancur berantakan. Karena di dalam Islam, rukun Islam yang pertama apa, ikhwan? Syahadat. Rukun Islam yang pertama syahadat. Ada yang menggambarkan ketika yang namanya rukun Islam itu ada 5, keempat belakangnya ini adalah angka 0. Salat, puasa, zakat, dan haji. Sedangkan yang pertama syahadat angka 1. Ketika yang namanya angka 0 hilang nih, 4-4-nya hilang misalnya, tapi satunya masih ada nilainya nggak? Masih. Tapi kalau yang namanya angka 1-nya hilang, 4-nya ada nih. Apakah ada artinya 4 ini? Enggak. Karena itu ikhwani fiddin azakumullah, syahadatu an la ilaha illallah, syahadat tentang tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah tabaraka wa taala, adalah sesuatu yang wajib fardu ain setiap manusia pelajari dan dalami. Karena dengan makna itu tuh
kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan tujuan itu kita diciptakan ya ikhwan. Banyak orang yang bingung ketika ditanya, apa sih tujuan Anda hidup di muka bumi? Ada yang mengatakan supaya mendapatkan dunia, ada yang ingin mendapatkan namanya kesuksesan, ada yang bilang supaya menjadi khalifah di muka bumi dan lain sebagainya. Tapi dia lupa ayat ini ikhwan. Tapi dia lupa ketika yang namanya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu ikhwani fiddin azakumullah, ketika kita buka dari awal, dari Al-Fatihah, surat awal Al-Quranul Karim, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran dan lain sebagainya, perintah pertama di dalam Al-Quranul Karim dan larangan pertama di dalam Al-Quranul Karim tentang apa ikhwan? Perintah pertama ketika kita buka dari awal nih, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran dan lain sebagainya. Perintah pertama nih yang Allah Azza wa Jalla wajibkan kepada makhluknya, kepada manusia, apa? Tangannya, angkat tangan. Fadhal. La. Dalilnya? Mumtaz, ahsantum. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian larangan yang pertama apa? Larangan yang pertama apa? Fala taj'alu lillahi andada wa antum apa? Wa antum ta'lamun, wa antum shadiqun. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ini perintah pertama yang Allah perintahkan kepada manusia dan larangan pertama yang Allah larang kepada manusia. Ya ayuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakumul ladzi, sembahlah Allah Azza wa Jalla, beribadahlah kepada Allah yang telah menciptakan kalian. Kemudian larangan yang pertama adalah apa? Fala taj'alu lillahi andad. Maka jangan kalian menjadikan yang namanya andad. Allah Azza wa Jalla itu ada tandingan. Andad itu jamak dari kata-kata niddan yang artinya apa? Tandingan. Anda belum kasih, Fatul kasih dulu. Ya lupa nanti. Apa ini apa? Ini aja jawab. Jadi perintah pertama dalam Al-Quran ketika kita buka dari awal adalah di dalam surah Al-Baqarah ayat keberapa? Ayat ke-21. Ayat ke-21 dan larangannya di ayat ke-22. Perintah pertama adalah at-tauhid dan larangan pertama adalah asy-syirik. Asyirku billah. Perintah pertama adalah mentauhidkan Allah, beribadah hanya semata-mata kepada Allah. Kemudian larangan pertama adalah asyirik, melakukan kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kaum muslimin insyaallah Ta'ala akan sepakat ketika mengatakan yang namanya kesyirikan adalah musuh yang paling nyata di dalam umat ini nih. Pasti insyaallah Ta'ala syirik, wah gak boleh. Pasti akan sepakat seperti itu. Tapi sayangnya kebanyakan dari kaum muslimin tidak mengetahui, banyak yang tidak mengetahui tentang bentuk-bentuk kesyirikan yang ternyata yang dia lakukan, amal perbuatan yang dia lakukan itu perbuatan kesyirikan. Asyirik menurut istilah kata para ulama, taswiyatun ghairillahi billah fi syai'in min khasa'isillah. Taswiyatun ghairillahi billah, menyamakan selain Allah dengan Allah, menyamakan selain Allah dengan Allah, fi syai'in min khasa'isillah, dalam segala sesuatu yang itu menjadi hak kekhususan Allah. Saya ulang, syirik definisinya taswiyatun ghairillahi billah, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam apa? Fi syai'in min khasa'isillah, dalam segala sesuatu yang itu menjadi hak kekhususan Allah. Yang itu menjadi apa? Hak kekhususan Allah. Pertanyaannya sekarang, apa saja sih hak kekhususan Allah? Ya hadiahnya habis lagi. Nah jelasinnya kok gitu. Apa saja hak kekhususan Allah Azza wa Jalla? Ada 3 kata para ulama. Ketika seseorang membuka Al-Quran Al-Karim, maka ada 3 kata para ulama yang menjadi itu adalah menjadi hak kekhususan Allah yang tidak boleh sama sekali makhluk ikut campur di dalamnya, atau yang namanya menyamakan selain Allah dengan Allah dalam 3 yang namanya ini. Yang pertama, fi af'alil khaliq lil makhluk. Fi af'alil khaliq
lil makhluk, dalam pekerjaan sang Khalik, pekerjaan atau perbuatan Khalik, perbuatan Allah kepada makhluknya. Ini yang pertama nih, dalam perbuatan sang Khalik kepada makhluknya, perbuatan Allah yang pertama, fi af'alillah. Oleh karena itu tidak ada satupun manusia ataupun makhluk yang bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, nggak ada. Karena itu hak kekhususan Allah, ya ikhwan. Menciptakan itu hak kekhususan Allah. Tidak ada manusia yang bisa mengatur alam semesta ini nih. Oleh karena itu kalau ada orang yang mengaku bisa ngatur pawang hujan, banyak mas ya, maka dia telah melakukan kesyirikan dalam hak rububiyah Allah nih yang pertama nih, hak kekhususan Allah. Atau yang pertama kita kenal dengan hak rububiyah. Bisa ngatur hujan pakai apa? Pakai bawang, pakai cabai, diapain, macam-macam, subhanallahiladzim. Bisa nahan hujan, pindahin hujannya ke selatan dari timur, luar biasa, subhanallah. Karena mengatur alam semesta ini hak kekhususan Allah, ikhwan. Gak ada yang bisa kecuali Allah Azza wa Jalla. Menguasai yang namanya alam semesta ini, mengabulkan doa, memberikan rizki, menetapkan hukum, semuanya ini hak kekhususan Allah yang pertama nih. Perbuatan Allah kepada makhluknya, hak kekhususan Allah yang pertama nih. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Luqman, surat 31 ayat terakhir, ayat 34. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Ini ada 5 hal yang cuma Allah Azza wa Jalla yang tahu, enggak ada yang lain. Sesungguhnya kapan hari kiamat itu terjadi itu cuma Allah Azza wa Jalla yang tahu. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah yang pertama. Sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat hanya Allah, di sisi Allah yang tahu. Yang kedua apa? Wa yunazzilul ghaitha, kemudian menurunkan hujan. Menurunkan hujan. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham, dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Yang keempat, wa ma tadri nafsu wa ma tadri apa? La, itu yang kelima. Wa ma tadri nafsu madza taksibu ghada, yang keempat. Dan seseorang tidak akan tahu apa yang akan diperolehnya besok. Baru yang kelima ini, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan seseorang enggak akan pernah tahu di bumi mana Allah Azza wa Jalla akan wafatkan dirinya. 5 hal yang cuma Allah yang tahu nih, ikhwan. Kapan hari kiamat terjadi? Kemudian yang bisa menurunkan hujan. Nah, ini yang ketiga biasa pertanyaan nih. Wa ya'lamu ma fil arham, kemudian mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Pertanyaannya biasanya, Ustaz, gimana dengan USG, Ustaz? Gimana jawabannya? Aduh, hadiahnya habis lagi. Hadiahnya ngutang deh, nggak tahu betul. Anak kasih entar insyaallah, ingetin mukanya. Gimana jawabannya kalau Allah Azza wa Jalla mengetahui apa yang ada di dalam rahim? Tapi ternyata sekarang ada teknologi yang bisa mengetahui apa ada di dalam rahim manusia. Gimana jawabannya? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menjawab, ada 2 jawaban di sini. Yang pertama, tidak ada orang yang tahu secara pasti. Ini akhirnya nih, garis bawahi kata-kata ini nih. Tidak ada orang yang tahu secara pasti apa yang ada di dalam rahim. Oleh karena itu terkadang yang namanya USG dan lain sebagainya terkadang masih salah, ikhwan. Terkadang masih salah, benar. Ada teman saya sampai 9 bulannya bilang anaknya perempuan nih, ternyata pas lahir laki. Ternyata pas lahir ada apa? Ada monasnya, laki. Nggak ada orang yang tahu secara pasti, ini yang pertama jawabannya. Yang kedua, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Allah Azza wa Jalla bukan cuma mengetahui apakah yang namanya di dalam rahim tersebut laki atau perempuan, bukan cuma itu. Tapi Allah Azza wa Jalla tahu bagaimana asupan makanan ke dalam rahim tersebut. Allah Azza wa Jalla tahu apakah rahim tersebut sehat atau tidak. Allah Azza wa Jalla tahu apakah dia lahir dengan selamat atau tidak. Allah Azza wa Jalla tahu dan sebagainya. Jadi secara terperinci Allah tahu di dalam rahim. Bukan cuma apa? Bukan cuma secara global seperti manusia bisa pakai alat. Yang keempat, manusia tidak akan tahu apa yang akan diperolehnya besok. Dan yang kelima, manusia tidak akan pernah tahu di mana Allah Azza wa Jalla akan wafatkan dirinya. Yang menjadi saksi bahasan kita, Allah Azza wa Jalla yang menurunkan hujan. Yang kedua, hak-hak kekhususan Allah yang tidak boleh seseorang makhluk palingkan kepada yang lainnya, yaitu dalam kedudukannya sebagai zat yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Ini yang kedua, ikhwan. Hak kekhususan Allah yang kedua adalah kedudukannya, yaitu kedudukan Allah sebagai zat
sebagai satu-satunya zat yang berhak untuk disembah dan diibadahi apapun bentuk ibadahnya. Saya ulang, hak kekhususan Allah yang kedua adalah dalam kedudukan Allah sebagai satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi dan disembah apapun bentuk ibadahnya. Apapun bentuk ibadahnya. Dan dengan ini ikhwani fiddin azakumullah, Allah azza wa jalla menurunkan seluruh nabi dan rasul tugasnya ini nih satu ikhwan. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat ke-36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat. Mayoritas ulama mengatakan ummah di sini kata-katanya nakirah, yang artinya umum. Jadi semua umat, apapun itu jenis dan namanya, sukunya dan lain sebagainya, Allah telah turunkan yang namanya utusannya kepada umat tersebut. Siapapun, kapan, dimanapun yang namanya umat tersebut. 124.000 nabi, 313 rasul. Dalam riwayat lain 315 rasul. Tugasnya satu ini nih. Apa itu? Ani'budullah wajtanibut taghut. Hendaklah kalian menyembah Allah dan menjauhi apa? Taghut. Kullu ma'ubida min dunillah. Segala sesuatu yang disembah selain Allah. Wa huwa radin bidzalik, dan dia ridha ketika dirinya disembah. Itu taghut. Ani'budullah wajtanibut taghut. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu agamanya satu, ikhwan. Apa itu? Islam, tauhid. Islam, tauhid. Oleh karena itu agama samawi cuma satu, nggak lebih. Agama samawi yang biasa biasa di buku pelajaran anak-anak biasa agama samawi berapa? 3. Islam, Yahudi dan Nasrani. Ini salah nih, salah besar ya. Nggak ada agama samawi cuma satu kata para ulama. Islam, karena yang namanya Allah azza wa jalla menegaskan dalam Al-Qur'anul Karim, nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, begitu juga rasulnya, ini cuma satu tugasnya, ani'budullah wajtanibut taghut. Yang kedua nih, tauhid al-uluhiyah atau tauhid al-ubudiyah. Mengesahkan Allah dalam hal beribadah hanya kepada Allah semata, tidak lebih, tidak kepada selainnya. Karena menyamakan selain Allah dengan Allah dalam beribadah kepada Allah, maka dirinya telah terjatuh dalam perbuatan syirkun akbar, syirik besar. Syirik besar, na'udzubillahi min dzalik. Nasallahu salamata wal afiyah. Dan yang repot ikhwani fiddin azakumullah, yang namanya kesyirikan besar ini, Allah azza wa jalla memberikan paling tidak ada 4 hal membedakan kesyirikan, dosa syirik ini daripada dosa-dosa yang lain. Catat baik-baik. Yang pertama, ada 4 hal kenapa yang namanya dosa syirik ini sangat berbahaya luar biasa. Yang pertama kata para ulama, annahu la yughfar. Sesungguhnya dosa syirik ini tidak diampuni. Sesungguhnya dosa syirik ini tidak diampuni. Allah azza wa jalla berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-48, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Jadi dosa seseorang yang, maksudnya di sini seseorang yang mati, meninggal, wafat membawa dosa kesyirikan. Nah ini nih, bukan seseorang yang hidup. Seseorang hidup melakukan kesyirikan kemudian Allah nggak pernah ampuni, salah. Karena para sahabat Nabi SAW kebanyakan mereka apa? Musyrik tadinya, berbuat kesyirikan. Tapi Allah ampuni ketika dirinya bertaubat nasuha. Maksudnya di sini, ayat sini adalah seseorang yang mati, meninggal, wafat membawa dosa kesyirikan, maka Allah azza wa jalla tidak pernah ampuni dosa kesyirikan. Na'udzubillah. Ini yang pertama, membedakan antara dosa syirik, berbahaya dosa syirik berbeda dengan yang namanya dosa-dosa yang lain. Yang kedua, annahu yuhbat jami'al a'mal. Sesungguhnya yang namanya dosa syirik menghapuskan seluruh amalan. Menghapuskan seluruh amalan. Allah azza wa jalla berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat ke-65. Surat ke-39 ayat ke-65. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau engkau berbuat kesyirikan Muhammad, la yahbatanna 'amaluk. Maka yang namanya amal-amalmu akan hapus semuanya. Akan hilang semuanya. Allah azza wa jalla juga berfirman dalam surat Al-An'am ayat ke-88. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya kalian berbuat kesyirikan kata Allah, maka akan hapus semua yang kalian amalkan, semua yang pernah kalian kerjakan. A'udzubillah. Lihat ikhwan, satu pekerjaan yang namanya syirkun akbar, syirik besar akan menghapuskan seluruh amal baik kita. A'udzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan dosa yang lain.
Berbeda dengan dosa yang lain. Yang ketiga, yang membedakan dosa syirik dengan dosa yang lainnya adalah annahu mujab lil khulud fin nar liman mata alaihi. Allah Azza wa Jalla akan mengekalkan orang yang mati membawa dosa kesyirikan, mengekalkan di dalam api nerakanya Allah. Na'udzubillah. Orang yang mati membawa dosa kesyirikan, orang yang mati membawa dosa kesyirikan, maka Allah Azza wa Jalla akan mengekalkan dirinya di dalam nerakanya Allah. Mengekalkan dirinya dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat ke-6, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab ataupun orang-orang musyrikin fi nari jahannam, maka mereka tempatnya di api neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Dalam hadis qudsi Allah Azza wa Jalla berfirman, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, yang hadis ini luar biasa ikhwan. Apa kata Allah berfirman? Ya ibna Adam, wahai manusia, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, kalau engkau datang kepadaku dengan yang namanya dosa sepenuh bumi, kata Allah, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian menemuiku tapi engkau tidak berbuat kesyirikan, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka aku akan datang dengan ampunan sepenuh bumi pula. Allahu akbar. Dengan syarat apa? Thumma laqitani la tusyriku bihi syai'a, kata Allah, engkau tidak berbuat kesyirikan sedikit pun, kata Allah. Maka orang Islam, kaum muslimin yang ketika dirinya mengerjakan amal yang Allah perintahkan, beribadah kepada Allah, tauhid saja ini ikhwan, tauhid saja, tidak pernah berbuat kesyirikan, maka dirinya Allah Azza wa Jalla jamin akan surganya Allah. Jamin akan surganya Allah. Ini yang kedua dari hak-hak kekhususan Allah, yaitu Allah Azza wa Jalla sebagai zat yang berhak untuk disembah dan diibadahi apapun bentuk ibadahnya. Yang ketiga, hak kekhususan Allah dalam Al-Quran Al-Karim adalah dalam kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dalam kesempurnaan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia. Seperti menyandang nama Allah, menyandang Ar-Rabb, menyandang Ar-Rahman, atau mengetahui yang gaib, atau mendengar sesuatu yang gaib, atau melihat, atau mengetahui sesuatu ataupun yang tidak bisa manusia ketahui kecuali Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu nggak ada orang yang bisa mengetahui yang namanya ketika datang kepada orang tersebut, oh barang yang hilang di sini nih tempatnya nih. Siapa dirinya? Tahu yang namanya ilmu gaib Allah? Mafatihul ghaib indallah, yang namanya kunci-kunci ilmu gaibnya Allah cuma Allah yang tahu, karena nama-nama dan sifat Allah yang sempurna cuma Allah yang punya, Al-Khaliq, bukan makhluk. Karena mengetahui yang gaib, kemudian mendengar sesuatu yang jauh, ataupun mengetahui melihat sesuatu yang tidak ada manusia yang bisa tahu kecuali Allah Azza wa Jalla, hanya Allah tabaraka wa taala. Maka orang yang datang kepada siapapun namanya, kiai kah itu, ustadz kah itu, habib kah itu, apapun namanya, ketika datang nanya nih, di mana sih barang yang hilang nih? Oh, si fulan yang ngambil nih. Masya Allah. Nggak taunya diadu domba, diadu domba fulan, padahal bukan fulan yang ngambil. Allahu Akbar. Ini tiga hak khususan Allah. Yang pertama, dari yang namanya af'alul khaliq lil makhluk, perbuatan sang khalik Allah kepada makhluknya. Yang kedua, sebagai zat yang satu-satunya zat yang berhak diibadahi dan disembah. Yang ketiga, tentang nama-nama dan sifat Allah yang maha sempurna, yang tidak ada satupun yang bisa menyamai nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla tersebut. Oleh karena itu ikhwani fiddin azakumullah, mukaddimah yang terakhir ini, dari pasal yang terakhir ini adalah Syekh mengatakan menjadi kewajiban bagi setiap manusia untuk mempelajari yang namanya apa? Ketiga landasan ini. Setelahnya insyaallah taala kita akan masuk ke dalam inti dari bahasan kita, yaitu al-usul ats-tsalatsa, tiga landasan utama yang insyaallah taala kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Berapa menit lagi, Syekh? 1 menit. Alhamdulillah. Jadi enggak ada tanya jawab. Wallahu ta'ala alam bishawab. Mudah-mudahan yang kita bahas ini bermanfaat bagi diri kita, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jauhkan kita dari yang namanya dosa kesyirikan, sehingga kita termasuk golongan orang-orang hamba Allah yang selalu muwahhidin,
yang selalu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah Azza wa Jalla masukkan kita ke dalam surga Firdausnya Allah tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma amin rabbal alamin. Kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.